Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemirsa YouTube channel Malaikat Ketiga. Kita boleh kembali untuk kita boleh belajar kembali daripada seri suara nubuatan kita. Kita sudah masuk di dalam pelajaran yang ke-13 dengan judul Sabat atau Minggu. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, puji dan syukur pada kesempatan kali ini kami boleh belajar kembali mengenai firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salah satu masalah di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berbakti kepada Allah atau kita sebagai manusia yang menyembah Allah, yaitu pada masa kini kita beranggapan bahwa tidak ada lagi suatu hari perbaktian yang suci yang Tuhan sudah tentukan. Oleh karena apa? Oleh karena perubahan-perubahan, baik daripada perubahan masa, perubahan situasi, serta kondisi, maka daripada itu kita tidak lagi menghiraukan hari yang Tuhan sudah sucikan bagi kita. Maka daripada itu juga, banyak orang yang berpendapat bahwa tidaklah penting untuk memelihara satu hari tertentu sebagai hari yang suci. Karena mereka beranggapan bahwa setiap hari adalah sama. Baik itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat pun adalah menurut mereka itu tidak masalah. Atau menurut mereka hari yang disukainya kalau mereka mau beribadah itu tidak masalah. Bahkan sebagai umat Tuhan, khususnya pengikut Tuhan, banyak orang yang mengenal bahwa umat Tuhan adalah umat yang beribadah pada hari Minggu. Dalam kata lain, kita sebagai orang Kristen, kita lebih banyak dikenal adalah orang yang beribadah pada hari Minggu. Dalam pelajaran yang terdahulu, yang sudah kita pelajari dan kita ketahui, dengan pasti dijelaskan bahwa hari yang Tuhan sudah sucikan, menurut perintah Allah dan menurut firman Tuhan, ialah mengenai hari Sabat. Hari yang ketujuh, hari kebaktian bagi umat-umat Tuhan. Bukan hari yang lain, ataupun bukan hari Minggu, yakni yang kini kita lihat sebagaimana banyak orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Jadi, jika demikian, mengapakah bagian terbesar orang berbakti pada hari Minggu dan bukan pada hari Sabat atau hari ketujuh? Bagaimana perubahan ini bisa terjadi daripada hari Minggu kepada hari Sabat? Dari mula pertama, kita tahu sebagaimana setan dengan segala kekuatannya telah berusaha untuk meruntuhkan pemerintahan Allah. Sasaran utama dalam melancarkan kejahatannya itu, ia akan menghancurkan 10 hukum Allah yang menjadi dasar pemerintahan Allah sebagai tugu-tugu kebenaran moral. Yaitu salah satunya adalah hukum Allah mengenai hari Sabat yang tercantum di dalam hukum keempat yang merupakan sebagai tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Khalik yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ini yang menjadi pula tujuan serangan setan yang terutama. Mengenai serangan setan ini telah dinubuatkan juga di dalam Alkitab. Kalau kita bisa lihat di slide kita, di dalam Daniel 7 ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi jelas di sini bahwa sadar atau tidak sadar manusia akan bekerja sama dengan rencana setan ini. Untuk apa tadi? Untuk mengubahkan segala masa dan hukum. Apabila manusia di dunia ini berhasil dipengaruhi untuk tidak menyucikan hari Sabat atau mengalihkan perhatian kepada hari yang lain, maka hal itu berarti bahwa setan telah merasa dirinya menang. Karena manusia tidak lagi merayakan hari Sabat, yaitu hari ketujuh, sebagaimana ini merupakan tanda peringatan bahwa Allah yang Maha Kudus adalah Khalik semesta alam. Dan ini adalah tujuan setan agar manusia tidak mengakui Allah sebagai pencipta di dunia ini. Karena setan sejak tadi pemberontakannya, sejak terjadi pemberontakan setan di surga, ya, ini mempunyai keniatan untuk merampas kekuasaan Allah. Sebagaimana juga dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-14 telah berkata,
engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi setan hendak menyamai Yesus Allah, merusak pemerintahan Allah. Jadi jika demikian kita bertanya, mengapa kok bisa ya hari Minggu ini dijadikan kepada hari sebagai kebaktian yang mayoritas orang Kristen lakukan? Juga ini diakui oleh banyak negara, bahkan di seluruh dunia, bahwa hari Minggu adalah hari yang disucikan atau hari perbaktian kita. Adakah alasan yang boleh kita dapati di kitab suci yang mengatakan bahwa hari Minggu telah menggantikan hari Sabtu atau hari Sabat, hari ke-7? Dan ini yang akan kita pelajari. Dalam kitab suci, di dalam seluruh kitab suci, tidak terdapat satu ayat pun yang mengatakan bahwa hari Minggu sebagai hari yang menggantikan Sabat. Alasan yang dikemukakan orang ialah daripada tafsiran mereka sendiri, yaitu bahwa pada masa hari kebangkitan Yesus Kristus, yang mana ini menjadi sebuah alasan untuk tidak mempunyai dasar kitab suci. Hanya ada 8 ayat kalau kita boleh jumpai dalam kitab suci, yaitu dalam Perjanjian Baru, ya, yang menyebut tentang hari pertama adalah hari Minggu. Tetapi tidak ada satupun dari ayat-ayat ini yang menyatakan bahwa hari Minggu ini sebagai hari yang harus disucikan, sebagai hari Sabat dalam hukum keempat dalam 10 hukum Tuhan. Bahkan sejarah gereja dengan jelas menyatakan bahwa hari Sabat telah dipelihara dan dirayakan oleh umat Kristen beberapa abad setelah Yesus diangkat ke surga. Dan ini kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi artinya setelah Yesus bangkit dan naik ke surga pun orang-orang tetap menyucikan hari Sabat. Menurut dugaan rupanya pada pertengahan abad kedua, di sini mulai timbul suatu perayaan yang dikenal sebagai Festival Kebangkitan yang dilakukan pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Di samping itu, memang ada kebiasaan pula di kalangan orang ketika sebelum menjadi Kristen merayakan hari-hari tertentu untuk penyembahan dewa-dewa. Di antaranya adalah dewa matahari. Sebagaimana kita ketahui, nama hari sepanjang minggu itu berasal dari nama-nama dewa. Dan hari Minggu itu adalah berasal dari nama dewa matahari atau Sunday. Kepada bangsa Israel dahulu kala, Allah telah melarang mereka untuk melakukan penyembahan kepada matahari. Itu kita bisa lihat juga di dalam Alkitab kita, Ulangan 4 ayat 19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit dan di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Jadi kita bisa lihat bagaimana Allah telah melarang bangsa Israel pula pada masa itu untuk menyembah matahari. Sejarah juga menyatakan lebih lanjut bahwa baru pada tahun 321 Masehi dikeluarkan satu perintah oleh Kaisar Roma Konstantin supaya di seluruh kerajaan Roma pada hari Minggu itu harus dirayakan sebagai hari raya nasional. Semua kantor-kantor, toko, restoran semua harus ditutup. Dengan dekret ini, Konstantin ini menyatakan bahwa perayaan hari Minggu adalah untuk menghormati matahari. Dengan latar belakang pengertian bahwa hari Minggu itu adalah hari raya penyembahan dewa matahari yang biasa dilakukan orang pada waktu itu. Jadi ini untuk penjelasan lebih lanjut kita juga bisa dapati dalam ensiklopedia atau dalam buku-buku sejarah. Dan setelah itu pada tahun 364 Masehi, tak kala diadakan juga konsili di Laodikia, bahwa gereja juga telah mengambil keputusan bahwa hari Sabat telah diganti menjadi hari Minggu. Jadi mulai pada waktu itu ya, telah terjadi suatu kerjasama antara gereja dengan pemerintahan dalam hal penetapan mengenai hari Minggu, dengan alasan untuk merayakan hari kebangkitan Yesus. Dan ini adalah salah satu cara untuk meninggalkan Sabat
sebagai hukum keempat dari 10 hukum Allah. Bahwa mereka tidak menyadari lagi bahwa tujuan utama menyucikan Sabat sesuai dengan maksud Allah adalah tanda menyembah Allah Khalik yang telah menciptakan semesta alam kita. Lebih jauh lagi, mereka tidak mensadari pula bahwa dengan merayakan hari Minggu berarti mereka sedang mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Slide selanjutnya, kalau kita bisa lihat di dalam slide kita, dikatakan di dalam Matius 15 ayat 3 dan ayat yang ke-8 sampai ke-9, tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Bagaimanakah sehingga gereja dapat mengubahkan hukum Allah itu? Kalau gereja yang berbuat demikian, bukankah gereja itu telah melakukan suatu kesalahan? Atau bukankah mayoritas manusia melaksanakan perayaan hari Minggu dan bukan hari Sabtu? Dan apakah mayoritas itu salah? Ini seringkali menjadi pertanyaan bagi kita semua. Jadi disinilah letak kebijaksanaan kita untuk kita boleh menaati kebenaran firman Allah, dan itulah kebenaran adanya. Jika ternyata mayoritas tidak mengikuti firman Allah, maka mayoritas itu dapat dibenarkan karena salah kalau aku ngomong. Oke. Jadi firman Allah itu kebenaran adanya. Jika ternyata mayoritas tidak dapat mengikuti firman Allah, maka mayoritas itu tidak dapat dibenarkan. Karena apa? Karena ada tersurat di dalam Yesaya 8 ayat 20, "Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar." Jadi kita juga tidak perlu heran, kita tidak perlu bingung, karena jika ada pemimpin-pemimpin gereja ataupun kekuasaan gereja yang melaksanakan tindakan-tindakan pengubahan peraturan-peraturan Allah. Karena kalau kita tahu dalam kitab suci pun di zaman Yesus pun, imam-imam pada masa itu, ahli-ahli Taurat pun, mereka juga sudah banyak yang mengubah hukum Allah. Sebagaimana dalam Yeskiel 22 ayat 26, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Bahkan bukan sampai di situ saja, tetapi telah dinubuatkan pula bahwa tindakan lebih jauh akan dilakukan pula, yaitu menyerang dan menganiaya umat Allah yang memelihara hukum Allah. Sebagaimana juga dalam Wahyu 12 ayat 17, kalau kita boleh baca Alkitab kita, dikatakan di sana, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Sejarah menjelaskan tentang satu masa yang disebut sebagai masa abad kegelapan yang berlangsung selama 1260 tahun, di mana umat Allah telah dianiaya dan banyak yang mati dibunuh karena mempertahankan kebenaran dan hukum Allah. Hal ini telah dinyatakan juga di dalam nubuatan, di dalam Wahyu 12 ayat 11, "Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut." Bahkan setelah akhir daripada masa abad kegelapan itu, timbullah sebuah reformasi. Banyak orang mulai menyelidiki kitab suci, dan reformasi gereja mulai meninggikan kebenaran kitab suci dan hukum-hukum Allah untuk dipelajari. Namun lambat laun, kebenaran tentang hari Sabat ditinggalkan pula, terutama pada akhir zaman sekarang ini. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut, lebih jelas tentang proses dilakukannya perubahan hari Sabat kepada hari Minggu, kita boleh perhatikan beberapa pengakuan yang dikemukakan dalam tulisan-tulisan sebagai berikut ini. Daripada Dr. Edward T. Hitchcock dari buku The Baptist Manual, November 13, 1893, beliau mengatakan bahwa memang pernah ada dan tetap ada hukum untuk menyucikan hari Sabat. Tetapi hari Sabat itu bukanlah hari Minggu. Dikatakan bahwa oleh karena beberapa tanda kemenangan, maka Sabat itu telah dipindahkan dari hari ke-7 kepada hari yang pertama. Di manakah kita bisa mendapat catatan tentang transaksi pemindahan ini? Tidak ada di dalam perjanjian baru sama sekali
Tidak ada bukti kitab suci tentang perubahan lembaga Sabat itu dari hari yang ketujuh kepada yang pertama dalam minggu. Dan setelah itu juga ada kutipan daripada Kardinal James Gibbons, Kardinal Gereja Roma Katolik ya, mengatakan juga dalam buku The Faith of Our Fathers, Anda boleh membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu dan Anda tidak akan menemukan satu baptisan yang memberikan perintah untuk menyucikan hari Minggu. Kitab suci menguatkan perbaktian keagamaan pada hari Sabtu, yaitu satu hari yang kami, umat Katolik, tidak pernah menyucikannya. Jadi saudara-saudara, kitab suci menyatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia terus-menerus menginjak-injak hukum Allah dan hukum hari Sabatnya. Allah telah mengatakan hukuman terhadap mereka yang tidak menyucikan hari Sabat, kepada mereka yang menghiraukan penyucian pada hari yang ketujuh itu. Sebagaimana juga yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 12, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi dalam zaman ini, seruan Allah sedang ditujukan kepada kita semua. Ditujukan bagi kita sebagai umat-umat Allah, agar kita boleh menurut hukum-hukum Tuhan dan berbakti pada hari Sabat. Yaitu hari yang Tuhan sudah sucikan bagi kita sebagai umat Allah. Bahwa Allah adalah Khalik yang telah menciptakan semesta alam sekalian. Dan seruan itu dinyatakan dengan nyading dengan beberapa perjanjian kepada mereka yang mendengarkan panggilan Tuhan dan menurut perintah Tuhan. Jadi maukah saudara untuk mendengar panggilan Allah untuk kembali kepada penuntun yang benar, yaitu menyucikan pada hari Sabat yang suci? Maukah saudara menaati firman Allah dan menerima berkat yang limpah dalam hidup saudara yang Allah telah sediakan bagi kita semua? Tuhan memberkati.